Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan sehat serta terhindar dari virus-virus yang sekarang merebak di Indonesia. Tak lupa pula salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana beliau merupakan seri tauladan kita terhadap kehidupan sehari-hari kita ini. Nah, teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Kedar Ahmad, saya mahasiswa psikologi semester 4 dari Universitas Profesor Dr. Hamka. Nah, seperti yang tertera di judul video ini, mungkin sebagian dari kalian sudah mengetahui atau mungkin masih belum mengetahui mengenai kleptomania ini. Nah, apa sih kleptomania itu? Sebelum itu, saya akan mengartikan kata dari kleptomania ini. Kleptomania berasal dari dua kata, yaitu klepto dan mania. Klepto berasal dari istilah kleptein dari bahasa Yunani yang artinya mencuri. Sedangkan mania berarti kegilaan atau kegemaran yang berlebihan. Nah, kemudian kleptomania ini merupakan salah satu gangguan atau penyakit yang dimana seseorang individu mengalami ketidakmampuan mengontrol impuls atau tidak dapat menahan diri dari dorongan untuk mencuri. Bagi sebagian masyarakat menganggap bahwa orang yang mengalami kleptomania ini sama dengan orang yang melakukan tindakan kriminal pencurian biasa. Namun sebenarnya orang yang dengan kleptomania ini merupakan orang yang memiliki gangguan ketidakmampuan mengontrol impuls tadi. Nah, orang yang melakukan tindak kriminal pencurian biasa dengan orang yang mengalami kleptomania ini memiliki suatu perbedaan. Seperti yang kita ketahui, orang yang melakukan tindak kriminal pencurian biasa pasti memiliki niatan, terus dengan rencana untuk mencuri barang-barang yang berharga dan bernilai tentunya. Nah, sedangkan orang yang mengalami kleptomania ini tidak memiliki niatan, namun hanya dorongan sesaat saja untuk mencuri barang tersebut. Barang-barang yang diambilnya pun merupakan barang yang tidak berharga, tidak bernilai, dan tidak berguna bagi dirinya si pencuri itu. Orang dengan kleptomania ini cenderung mampu untuk membeli barang-barang yang diambilnya. Kemudian, barang yang diambilnya pun tersebut tidak dipakai, hanya disimpan, namun ada juga beberapa yang dibuang. Dan ada beberapa kasus pula yang saya baca itu si pencuri ini barang-barang tersebut dikembalikan secara rahasia dan diam-diam kepada pemiliknya. Kemudian, apa penyebab dari kleptomania ini? Penyebab kleptomania ini belum diketahui secara pasti, namun banyak pihak yang menduga bahwa kondisi ini diperkirakan terbentuk akibat adanya perubahan komposisi kimia di dalam otak, seperti menurunnya kadar serotonin atau hormon yang bertugas mengatur suasana hati dan emosi yang mengakibatkan keinginan yang mencuri itu tidak tertahankan. Ada pula faktor resiko yang meningkatkan perilaku kleptomania ini, yaitu stres yang berlebihan, kemudian mengalami cedera di otak, kemudian mengalami cedera otak di kepala, memiliki saudara yang pernah mengalami kleptomania, dan kemudian gangguan mood. Nah, orang yang mengidap kleptomania ini biasanya memiliki sebuah gejala atau ciri-ciri yang terlihat. Pertama, pengidap kleptomania selalu gagal menolak dorongan yang kuat untuk mencuri, meski
barang yang dicurinya tidak berharga dan tidak mereka butuhkan. Kedua, pengidap pada umumnya biasanya merasa cemas dan tegang saat hendak melakukan aksinya. Kemudian, setelah berhasil mengambilnya, akan timbul rasa senang, serta timbul perasaan untuk mengulanginya, atau bisa kita sebut dengan ketagihan. Ketiga, orang dengan kleptomania ini biasanya akan mengalami stres sebelum mengambil dan juga tidak mempunyai rasa bersalah. Namun, ada beberapa kasus juga di mana orang yang mengalami kleptomania ini setelah melakukan aksinya mencuri, mereka merasakan berasa bersalah, menyesal, takut. Yang keempat, kemudian mereka itu mencuri secara spontan, tidak ada niatan sama sekali dan rencana. Mereka pula tidak melakukan pencurian bukan untuk mengekspresikan kemarahannya ataupun balas dendam dan bukan pula sebagai respon dari suatu halusinasi. 5. Kleptomania ini dapat dimulai pada masa anak-anak, namun dalam sebagian besar kasus itu terjadinya pada dewasa. Nah, penanganan apa sih yang biasanya dilakukan untuk pengidap kleptomania ini? Untuk penanganan pada pengidap kleptomania ini biasanya dilakukan dengan bantuan tenaga medis melalui metode obat-obatan dan psikoterapi. Metode yang diberikan yaitu terapi perilaku kognitif, di mana pengidap diberikan gambaran mengenai tindakannya atau perbuatannya yang dia lakukan serta memberitahu akibat yang bisa diterimanya untuk dapat menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya itu atau pencuriannya itu merupakan hal yang salah dan tidak baik. Kemudian, dari sudut pandang agama Islam, mencuri ini merupakan tindakan atau perbuatan yang buruk serta akan mendapatkan dosa. Dan hukumannya secara langsung dapat berupa potong tangan si pencuri. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, karena faktor resiko meningkatnya perilaku kleptomania ini yaitu stres yang berlebihan dan gangguan mood, maka dalam agama Islam kita diajarkan untuk selalu melaksanakan ibadah sholat untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Serta lakukanlah berzikir agar senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun serta dan dengan kondisi apapun. Hal ini bisa menjadi salah satu cara untuk menekan peningkatan perilaku kleptomania ini yang dialami oleh seseorang. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat nama Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tentram. Nah, itulah hal yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Nah, jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like. Dan apabila kalian mempunyai sebuah pendapat atau pemahaman yang lebih, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.